Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas lagi tentang etika profesi nih. Nah, kemarin kan kita udah bahas juga ada 3 prinsip etika profesi. Nah, prinsip dasar ini apa aja kemarin? Nah, kita akan lengkapi pada pertemuan ini menjadi 8 etika profesi menurut IAI. Nah, kita langsung masuk aja ya. Kemarin pada pertemuan kelima itu membahas 3 etika profesi. Yang pertama adalah mengenai kepentingan umum, yang kedua integritas, dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah mengenai standar teknis ya. Kalau nggak salah 3 itu yang dibahas. Nah, kita akan mulai lagi, kita akan urutkan sejak awal sesuai dengan panduan IAI. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan menguraikan dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama, apa sih pentingnya dasar kita tahu atau kita belajar mengenai dasar etika profesi seorang akuntan. Nah, akuntan di sini bisa akuntan publik, bisa juga akuntan yang bekerja di bisnis atau sebagai karyawan. Yang kedua, pengertian dari masing-masing etika profesi itu. Mohon maaf, masing-masing dari dasar etika profesi accounting. Jadi kita khusus bahas accounting, nanti kalau setelah UTS baru kita bahas kayak GJK dan lain-lain. Nah, langsung aja kita coba untuk menjawab ya. Mungkin ya kalau teman-teman atau mungkin juga saya sendiri, kenapa sih kita harus belajar mengenai dasar etika? Padahal kita udah tahu nih etika adalah suatu aturan. Dasar dari etika pentingnya apa gitu? Mengapa harus kita pelajari gitu? Nah, etika adalah aturan. Tapi kalau etika profesi berarti aturan profesi. Dalam accounting berarti aturan sebagai profesi accounting gitu ya, sebagai accounting gitu. Nah, dasarnya apa sih? Kenapa kok muncul etika profesi accounting itu? Kenapa gitu ya? Nah, pentingnya mengenali prinsip dasar etika. Yang pertama, kalau kita udah tahu dasarnya, yaitu mengenai integritas, mengenai profesionalitas, mengenai objektivitas, teknisnya seperti apa. Kalau kita udah tahu seperti itu, maka kita akan menjalankan profesi kita sesuai dengan kode etik, sesuai dengan dasar-dasar atau prinsip dari akuntansi, dari etika profesi itu apa. Jadi kalau misalnya kita udah paham nih integritas itu apa, kita akan berusaha menjalankan profesi kita itu sesuai dengan pengertian atau maksud integritas dalam profesi kita. Terus teknis, kita tahu nih teknisnya akuntan membuat laporan keuangan, tapi nggak semestinya, nggak semuanya yang namanya accounting itu pasti membuat laporan keuangan. Bisa jadi dia accounting manajemen. Nah, kalau akuntansi manajemen ini berarti dia kayak menghitung labanya atau menghitung HPP-nya atau menghitung break even point-nya, bagian dari itu gitu ya, kayak persediaannya berapa, itu kan bagian dari akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita masuk di prinsip pertama. Prinsip pertama mengenai tanggung jawab profesi. Nah, tanggung jawab profesi di sini maksudnya adalah seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika yang seharusnya dilakukan, harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan gitu ya, seorang akuntan dia harus mempertimbangkan moralnya sekaligus mengeluarkan profesionalitasnya. Jadi kayak misalnya saya berprofesi sebagai auditor kayak gitu, saya harus menjalankan kegiatan saya sesuai dengan etika profesi saya. Saya harus profesional di dalamnya. Saya nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi saya nggak boleh mementingkan kepentingan dari pihak-pihak lainnya kayak gitu ya. Terus di sini kenapa kok seorang akuntan itu bertanggung jawab atas profesinya atau bertanggung jawab profesi di sini, tanggung jawab profesi. Sebagai profesional, akuntan itu memiliki peran penting dalam masyarakat. Nah, dia punya tanggung jawab profesi. Kenapa? Karena dia memiliki peran penting dalam masyarakat.
Peran pentingnya apa sih? Misalnya seorang auditor, dia menghasilkan hasil audit. Hasil audit yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh seorang auditor itu akan menjadi pertimbangan masyarakat. Nah, misal saya mengeluarkan wajar, kayak gitu ya, mengeluarkan pendapat wajar dalam hasil audit saya. Tapi saya tidak boleh membongkar misalnya informasi internal perusahaan yang nggak boleh saya bongkar, yang nggak boleh saya informasikan secara lisan atau di balik layar, itu nggak boleh. Itu kan berarti menyalahi kode etik ya. Misalnya hasil audit saya adalah wajar. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang kreditur, investor, atau mungkin akademisi sebagai bahan penelitian dan lain-lain kayak gitu. Jadi akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua adalah kepentingan publik. Jadi seorang auditor itu tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Misal, karena saya itu mengaudit di perusahaan A pertama kali supaya tahun depan saya dipakai lagi, maka saya akan saya akan mengeluarkan hasil audit yang memuaskan bagi klien saya. Padahal temuan-temuan saya itu sangat berlawanan kayak gitu. Nah, itu berarti saya tidak peduli dengan kepentingan publik. Saya hanya peduli dengan kepentingan saya sendiri kayak gitu. Nah, kepentingan publik itu dapat diterapkan, atau prinsip kedua tentang kepentingan publik dapat diterapkan oleh seorang akuntan apabila seorang akuntan itu sadar akan penerimaan tanggung jawab kepada publik. Dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab kepada publik. Yang kedua, kepercayaan masyarakat itu dipegang teguh. Dia mementingkan kepercayaan masyarakat. Jadi kualitas audit yang saya berikan atau hasil audit yang saya berikan itu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Saya sudah terkenal sebagai auditor independen nih. Auditor independen akan memberikan hasil audit yang memuaskan bagi masyarakat. Seorang auditor independen nggak mungkin bohong, misalnya kayak gitu. Berarti saya nggak boleh menyalahi kepercayaan masyarakat atau menyalahi aturan ibaratnya saya nggak boleh mencoreng apa yang sudah dilabelkan kepada seorang auditor independen, nggak mungkin dia bohong. Tapi saya mencurangi, nah itu nggak boleh juga. Saya harus sadar sebagai seorang auditor bahwa kepercayaan masyarakat itu harus dipegang teguh, gitu. Terus yang ketiga adalah sadar bahwa tujuannya memenuhi kewajibannya kepada publik, kepada masyarakat tadi ya, tanggung jawabnya kepada masyarakat. Terus memberikan jasa yang berkualitas sesuai dengan profesi yang dia jalani. Contohnya seorang akuntan yang bekerja di bisnis atau sebagai karyawan. Nah, dia menjalankan tugasnya dia adalah membuat laporan keuangan, dia menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas di sini berarti yang memang tepat sesuai dengan keadaan atau operasional perusahaan kayak gitu. Seperti yang kita kenal ya, kalau misalnya dulu teman-teman pernah dapat pengantar akuntansi, kalau membuat laporan keuangan neraca, kalau tidak balance itu udah pasti salah. Tapi kalau balance belum tentu benar, ya kan? Kalau masukkan akunnya salah kayak gitu kan, bisa jadi dia balance tapi ada yang salah nih jumlahnya kayak gitu kan. Jadi harus diteliti lagi. Terus semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Balik lagi seperti yang kedua tadi ya, kepercayaan masyarakat itu dipegang teguh. Tanggung jawab seorang akuntan tidak senantiasa untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Jadi, tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya memenuhi permintaan klien. Jadi, saya berpikir kalau memang saya ini dipekerjakan oleh PT ABC, jasa saya dipakai oleh PT ABC, sehingga hasil saya harus memuaskan perusahaan tersebut kayak gitu. Padahal misalnya saya tadi ya mengeluarkan hasil wajar tanpa pengecualian, padahal hasilnya itu berlawanan, misalnya tidak wajar kayak gitu. Nah, otomatis kan saya hanya memuaskan kepada klien saya, tapi saya lupa saya punya tanggung jawab profesi, saya punya tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, itu nggak boleh karena tanggung jawab saya sebenarnya adalah tanggung jawab kepada publik. Saya harus mementingkan kepentingan publik kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah integritas. Nah, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Nah, integritas di sini berarti melakukan tindakan yang benar, yang tepat kayak gitu ya, atau kebiasaan kayak gitu. Nah, integritas merupakan karakter
melakukan tindakan yang benar sesuai dengan aturan kayak gitu merupakan karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional kayak gitu. Terus integritas mengharuskan adanya sikap jujur dan terus terang atas semuanya. Jadi kalau misalnya ada temuan nih, ada temuan bahwa ada pengeluaran sebesar 50 juta tapi tidak ada notanya. Pihak ketiga juga ketika ditemuin itu tidak memberikan jawaban atau memberikan jawabannya bahwa saya tidak pernah kok bertransaksi dengan PT ABC. Berarti notanya kan fiktif. Nah, berarti jujur disampaikan kepada manajer bahwa ada temuan seperti itu kayak gitu. Disampaikan kepada klien bahwa ada temuan yang seperti itu. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Jadi ukuran dari integritas itu kalau dari hasil audit misalnya, berarti ya benar sesuai dengan temuan yang dia terima atau berdasarkan hasil audit yang dia lakukan kayak gitu. Berarti adil di sini, sedangkan yang untuk adil di sini berarti memang untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu aja. Kalau misalnya ada masukan untuk perusahaan itu ada di catatan hasil audit. Terus yang keempat, integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Nah, kehati-hatian profesional di sini, kalau misalnya seorang akuntan yang bekerja di perusahaan atau bekerja di bisnis gitu ya. Nah, dia itu misalnya ada pembelian persediaan sebesar 10 juta. Nah, pembelian persediaan terus dia nyatetnya itu di perlengkapan. Nah, itu kan udah salah akun. Nah, yang seperti itu berarti dia perlu meningkatkan profesionalnya dengan cara hati-hati dalam mencatat transaksi kayak gitu. Terus yang keempat, objektivitas. Seorang akuntan itu harus objektif. Jadi nggak melihat subjeknya siapa. Subjeknya ini adalah saudara saya misal, tapi nggak boleh ya. Misal subjeknya ini adalah yang tahun lalu pakai saya, sekarang pakai saya supaya tahun depan saya juga dipakai jasanya oleh perusahaan ini, maka saya itu harus memberikan pelayanan yang bagus. Atau saya harus objektif banget nih, perusahaan ini tuh memang perusahaan terkenal. Kalau saya bisa memuaskan perusahaan ini, harapan saya tahun depan saya bisa dipakai lagi jasanya, misal seperti itu. Nah, itu berarti tidak objektif, dia subjektif, melihat kliennya itu siapa, melihat subjeknya itu siapa gitu. Dia nggak objektif sesuai temuan yang dia terima, yang dia temukan gitu. Setiap anggota harus memelihara objektivitas dalam berbagai pelayanan yang diberikan. Dalam menjalankan praktiknya berhubungan dengan aturan etik. Anggota di sini siapa? Anggota akuntan. Jadi kalau misalnya yang dimaksud anggota di sini adalah akuntan ya, atau seorang auditor kan dia punya tim nih. Nah, ada tim yang dia sebagai anggota bagian lapangan atau yang apa gitu ya misalnya. Nah, apapun perannya, seorang akuntan itu harus memberikan pelayanan, ya gitu, harus objektif dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Nah, ini ternyata kehati-hatian itu juga masuk dalam prinsip etika yang kelima. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati. Terus berkompetensi dan tekun. Mempertahankan pengetahuan dalam keterampilan profesional. Jadi ada 3. Nah, yang pertama, kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesional dengan kompetensi yang ditekuni. Jadi, contohnya saya seorang akuntan, saya harus mencatat setiap transaksi sesuai dengan akunnya, misalnya gitu. Terus mencatat transaksi sesuai dengan akunnya. Saya berusaha hati-hati supaya tidak salah akun. Nah, sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan ketekunan saya yang selama ini saya dapat, misalnya kayak gitu. Transaksi A ini masuk di akun A, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti dia hati-hati, profesional sesuai dengan kompetensi dan ketekunan yang dia jalani, yang pernah dia jalani, kayak gitu misalnya. Atau yang dia tahu. Nah, yang kedua, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, kompetensi seorang akuntan itu bisa diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dia, atau mungkin
pengalaman di sini bisa pengalaman kerja, bisa pendidikan juga, bisa pendidikan formal atau non formal. Kayak misalnya ikut kayak ikut les di IAI kayak gitu ya, misalnya ikut private kalau pajak gitu. Terus pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang akuntan untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dengan pemahaman dan pengetahuannya, maka seorang akuntan itu lama-kelamaan dia akan mudah untuk menyelesaikan masalah, dia akan mudah untuk memberikan solusi, dia akan mudah untuk mencatat kayak gitu. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik, penerima jasa dan juga publik. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia harus hati-hati setiap kegiatan profesi yang dia lakukan itu harus dia bertanggung jawab gitu. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Yang keenam, kerahasiaan. Nah, ini singkat aja ya. Setiap informasi yang dia peroleh, temuan yang dia peroleh seorang akuntan itu nggak boleh disampaikan kepada pihak luar atau pihak ketiga. Nah, kenapa? Karena itu salah satu prinsip etika profesi seorang akuntan. Misal, seorang auditor, dia itu menemukan bahwa ada kecurangan atau mungkin dia menemukan perusahaan ini nggak sehat gitu. Perusahaan ini nggak sehat karena ini misalnya gitu. Dia nggak boleh menjelaskan itu keluar. Dia cukup memberikan hasil audit kepada perusahaan, kepada kliennya bahwa hasilnya tidak wajar, dan dia tidak punya hak untuk mempublish hasil auditnya kepada pihak eksternal. Dia nggak punya hak sama sekali. Jadi kewajiban dia, hak dia itu cuman memberikan hasil audit kepada perusahaan gitu. Nah, nanti perusahaan itu yang akan mempublish hasil auditnya. Kecuali kalau perusahaan mengizinkan hasil audit tersebut disebar oleh auditor. Yang kedua, apabila ada ikatan hukum. Jadi kayak gini, misalnya ada kasus perusahaan A. Nah, auditor ini menjadi saksi, itu boleh diungkapkan karena ada ikatan hukum. Terus yang ketiga, ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan. Jika ada kewajiban atau memang itu hak dari profesinya, maka itu bisa diungkapkan. Contoh, kalau memang perusahaan gini ya, saya mau invest di perusahaan A, tapi ini jarang banget ya, biasanya tetap harus dirahasiakan. Saya mau invest di perusahaan A, ternyata saya curhat sama auditornya. Terus, oh iya, di sana bisa sih. Kemarin labanya juga bagus kok, kayak gitu. Tapi dia nggak bilang kalau aku kemarin mengaudit di sana loh, itu nggak boleh. Jadi kayak memberikan informasi tapi secara tersirat kayak gitu. Tapi jarang banget ya yang kayak gitu. Biasanya auditor tuh ya kalau nggak temen itu jarang diungkapkan gitu. Kalaupun temen diungkapkan itu pasti menyalahi etika profesi kalau itu bukan haknya, bukan perusahaan tidak memberikan izin dan tidak ada ikatan hukum. Gitu. Yang ketujuh, perilaku profesional. Nah, di sini seorang akuntan baik akuntan yang bekerja di akuntan publik maupun bekerja di bisnis, dia harus profesional menjalankan profesinya. Gitu. Kalau memang dia nggak tahu, dia bisa belajar, tanya sama seniornya, berdasarkan pengalaman dia seperti apa, searching dulu kayak gitu. Itu bisa dia lakukan. Terus kedelapan adalah memenuhi standar teknis. Nah, standar teknis di sini berarti seorang akuntan harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Jadi kalau seorang auditor menjalankan profesinya, mengaudit kliennya, maka dia harus sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan. Misal kalau dia mau ke lapangan, ada sidak gitu ya. Berarti memang sidak itu diatur dalam audit. Harus izinkah, harus bisa datang ke sanakah, atau mungkin dia nggak menanyakan kayak gitu. Teknisnya boleh nanya-nanya ke manajemen. Nah, dia nganggapnya boleh tanya ke manajemen nih. Tanya apapun, Mbak namanya siapa, rumahnya di mana, bla bla. Itu urusan pribadi, itu nggak boleh ditanyakan. Jadi harus ada standar teknis. Apa yang ditanyakan itu harus linear dengan kerjaan dia. Kalau tugasnya dia mengaudit berarti selinier dengan kegiatan auditnya. Kalau ada komunikasi di luar itu berarti itu bukan bagian dari teknis
ketika menjalankan profesinya atau pekerjaannya di perusahaan. Nah, sekian 8 dasar etika profesi akuntansi atau sebagai seorang akuntan gitu. Nah, selanjutnya kita coba akan bahas ketika perusahaan tersebut itu ketika seorang akuntan belajar atau bekerja di perusahaan bisnis atau sebagai akuntan publik. Nah, sekian teman-teman. Kita lanjut lagi untuk pertemuan 7. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.